Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Pada saat ini, anggota keluarga senior ini hidup sangat santai, minum atau bersenang-senang, atau berbicara dengan sukacita, dan kadang-kadang Liu Mengyan datang sendiri, dan mereka mengabaikannya, dan mereka sangat arogan. Dalam pandangan mereka, situasi di kota kuno ke-18 telah lama terkendali. Tidak peduli apa yang dilakukan Chu Xingyun, tidak akan mungkin untuk menghancurkan kekuatan keluarga besar, atau untuk menekan kekacauan. Ditambah dengan undangan aktif Liu Mengyan, mereka secara tidak sadar merasa bahwa Chu Xingyun telah tenang dan ingin secara aktif membagi sumber daya dari 18 kota kuno dan 19 dinasti. Selama mereka terus diam, mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Pada saat ini, ada suara deras di luar aula utama, dan semua orang melihat sekeliling dan melihat Liu Mengyan, yang berpakaian putih, mendekat, dan sudut mulutnya segera mengangkat sentuhan lengkung, masih berpose santai dan santai. Aku belum melihatmu dalam beberapa hari. Bagaimana kabarmu? Liu Mengyan tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya. Selama pembicaraan, anggota senior keluarga mengabaikannya, bahkan tidak menatap mata, tetapi hanya mengobrol dan mencibir. Suara, melihat adegan ini, ekspresi Liu Mengyan berubah tiba-tiba, baru saja akan berbicara, Duan Chun berdiri tepat di depannya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan keluarga Liu, sudah lebih dari setengah bulan sejak Anda mengirim undangan. Kami juga telah melalui beberapa konsultasi, dan hari ini, Anda dan saya baru saja membuka jendela atap untuk berbicara dengan ceria. Duan Chunhun sombong di seluruh tubuhnya. Ketika ia selesai berbicara, Oh Chongkui berdiri di sampingnya dan berkata dengan keras, setelah diskusi serius, kami akhirnya memutuskan untuk merebut kembali 70% sumber daya kota kuno ke-18 dan dinasti ke-18. Satu poin tidak mungkin. Terlebih lagi, penyerahan 70% dari sumber daya harus diselesaikan dalam waktu 7 hari, dan tidak ada waktu yang bisa ditunda. Mo Wei Yuzai menyesap teh, tetapi kata-katanya menunjukkan tekad yang kuat dan tidak dapat dibantah oleh orang lain. Adapun penyerahan itu harus dilakukan oleh Master Pavilion Loyun, dan itu harus diberikan di depan umum. Teng Ji akhirnya menambahkan, melirik ketiga orang di sampingnya, dengan senyum di wajahnya. Masing-masing dari empat kata ini, setiap kalimat, setiap kata, sangat kuat. Liu Mengyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika dia akhirnya mendengar, seluruh wajahnya tenggelam dan tubuhnya menegang di tempatnya. 7% dari sumber daya, Master Pavilion akan melakukannya sendiri dan memberikannya kepada publik. Apakah Anda terlalu aneh? Liu Mengyan tersenyum marah, melirik ke sekeliling, dan tiba-tiba berbalik. Karena permintaanmu sangat kasar, maka kita tidak perlu terus berbicara. Ketika Liu Mengyan berjalan keluar dari aula utama, sebuah kata yang dingin dan acuh tak acuh terdengar dan mencapai telinga semua orang, dan akhirnya tubuhnya tersapu. Hilang di antara langit. Ketika meninggalkan Feng Liuju, Liu Mengyan diam-diam melirik ke belakang, dan ketika dia melihat tidak ada yang melihatnya, tangannya diam-diam mencubit taktik, dan mengumpulkan manik-manik roh jahat yang tergantung di kekosongan. Setelah manik-manik roh bencana ditarik, gas bencana yang ada di mana-mana di kehampaan menghilang dan tidak lagi mengisolasi semua suara dari luar. Tapi ini, kerumunan Feng Liuju tidak merasakan sedikit pun, sampai Liu Mengyan menghilang ke bidang penglihatan, tidak menemukan yang aneh, dan terus tertawa bangga di mulutnya. Setelah bertarung dengan kami selama setengah bulan, pada akhirnya, aku masih marah dan pergi, yang benar-benar menyedihkan. Duan Chunsing menggelengkan kepalanya dengan sikap sok, tetapi ekspresi mencibir muncul di wajahnya. Dia menarik pandangannya dan berkata kepada kerumunan di sekitarnya, ketika kami pertama kali datang ke Feng Liuju, kami mengusulkan untuk membagi 50% dari sumber daya, tetapi Liu Mengyan tidak langsung menolak tetapi meminta untuk melanjutkan negosiasi. Setelah 10 hari, kami mengusulkan untuk membagi 60% dari sumber daya, Liu Mengyan marah, tetapi tidak pergi. Hari ini, begitu aku mendengar sekitar 70% dari sumber daya, dia berbalik dan pergi, yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa 70% telah melampaui garis bawahnya. Selama kita mundur sedikit, dia harus setuju. Mendengar analisis Duan Chun, banyak orang berkilauan di mata mereka, dan mereka semua memuji wawasan Duan Chun yang tajam. Mereka bersedia tinggal di Feng Liu selama lebih dari setengah bulan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Kami sudah tahu garis bawah Luo Yun, dan kemudian kami terus menekan mereka. Agaknya, setelah beberapa saat, mereka akan mengambil inisiatif untuk memberikan sumber daya. Oh Chongkui tertawa, dia tersenyum, dan semua orang tertawa, dan disertai dengan ledakan tawa ini, langsung keluar dari Feng Liuju. Pejalan kaki ini berjalan di kota bintang suci, semua dengan arogansi tinggi dan pandangan puas, terutama keempat tuannya, matanya sedikit turun, dan dia melihat segala sesuatu seolah-olah seorang raja telah datang.
Di mata keempat orang ini, dalam beberapa hari, mereka akan dapat duduk sejajar dengan Chu Xingyun dan membagi sumber daya besar dari 18 kota kuno dan 18 dinasti. Karena itu, mereka akan menunjukkan sikap seperti itu, sama sekali mengabaikan keingintahuan orang-orang di sekitarnya, dan menganggap diri mereka superior. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang ke kedalaman kota suci Star. Mo Huwei melangkah maju dan berkata dengan suara yang kuat, setelah setengah bulan negosiasi, Anda pasti akan merasa lelah. Lebih baik untuk bubar, berkumpul di gedung Wansing. Kerumunan saling melirik, dan mereka semua tidak keberatan. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka pergi satu demi satu, bersiap untuk kembali ke tempat tinggal mereka untuk istirahat yang baik. Mo Huwei menyaksikan semua orang pergi, dan segera, dia melangkah keluar dan berjalan menuju kompleks rumah yang dalam tidak jauh dari sana. Itu adalah halamannya, yang meliputi area yang sangat luas, dengan napas yang mulia di mana-mana. Ketika saya mendapatkan sumber daya yang besar, kota bintang suci ini akan memiliki tempat saya. Pada saat itu, saya harus memasuki seluruh area halaman dan memilikinya untuk saya. Mo Huwei berpikir dalam benaknya, dan dia dalam suasana hati yang baik. Ya, namun, dia baru saja berjalan ke pintu depan halaman, dan pintu vermilion tertutup tiba-tiba terbuka, dan seorang pria setengah baya mengenakan jubah ungu tua keluar, matanya menatap seolah-olah dia baru saja bangun. Siapa kamu, dan mengapa kamu masuk ke pekaranganku? Mo Huwei tidak mengenali orang itu. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, wajahnya segera berubah menjadi warna hijau. Kata-kata dingin Mo Huwei menakutkan lompatan setengah baya Zipao. Dia menatapnya. Pengunjung itu adalah Mo Huwei, dan dia tidak bisa menahan tawa, siapa dao saya? Ini keluargamu, yang tidak hormat. Selama pidato itu, jubah ungu setengah baya membungkuk sedikit, tetapi melanjutkan di mulutnya, 10 hari yang lalu, saya menandatangani kontrak dengan cabang Wanjiange dan membayar batu roh untuk secara resmi membeli halaman ini. Oleh karena itu, halaman ini itu milik saya, bukan milik keluargamu. Omong kosong. Mo Huwei memelototi mata harimau, tidak bisa memahami pria parubaya berjubah ungu, dan mengulurkan tangannya seolah-olah membawa ayam, dan meraihnya secara keseluruhan. Tetapi pada saat ini, pria parubaya berjubah ungu itu mengambil sebuah gulungan dan menyerahkannya langsung di depan Mo Huwei. Tuan Mo, ini adalah perbuatan saya. Jika Anda harus mendobrak dengan keras, Anda akan menyalahkan saya karena bersikap kasar. Perbuatan judul. Mo Huwei tertegun, tanpa sadar meraih dan perlahan membuka gulungan itu, matanya tersapu, seluruh wajah langsung menjadi sangat pucat dan tidak ada jejak darah. Konten yang direkam dalam gulungan sangat sederhana, dengan jelas dinyatakan di atas bahwa halaman ini milik Pavilion Wanjian. Zipao telah secara resmi memperoleh hak tinggal dengan membayar batu roh di usia pertengahan. Lebih penting lagi, ada segel unik Pavilion Wanjian pada gulungan itu, yang menunjukkan bahwa masalah ini telah diakui oleh Pavilion Wanjian, dan tidak ada yang bisa mengubahnya tanpa izin. Bagaimana mungkin? Ada apa? Mo Huwei bingung. Dia mendongak tetapi menemukan bahwa pria parubaya berjubah ungu menatapnya dengan acuh tak acuh, meraih tangannya, dan mengambil gulungan itu kembali. Akta perumahan menunjukkan bahwa saya adalah pemilik halaman ini, dan saya meminta Tuan Mo untuk pergi. Jika Anda masih harus berjuang keras, itu harus masuk ke rumah pribadi dan Anda harus dihukum. Tidak memberi Mo Huwei sedikit muka. Mo Huben bingung. Mendengar ini, dia tiba-tiba merasakan api yang tidak dikenal masuk ke dalam hatinya, tetapi setelah semua itu dia tidak menembak memelototi pria setengah baya di Zipao dengan ganas, lalu berbalik dan pergi dari sini. Di Secret Star City, tidak pernah ada akta kamar. Jadi sepertinya selama ini, Secret Star City pasti telah terjadi sesuatu yang besar, aku tidak tahu orang lain. Mo Huwei bergumam dalam hatinya, suaranya masih tidak jatuh, dia melihat Duan Chun bergegas dari jauh, ekspresinya tampak agak cepat. Beberapa saat kemudian, Duan Chun jatuh dari udara, dengan terengah-engah berkata, Tuan keluarga Mo, saya baru saja kembali ke tempat tinggal saya, dan segera setelah saya mulai, saya melihat seseorang menduduki halaman saya. Saya ingin menghukum saya dengan keras. Tanpa diduga, mereka benar-benar mengeluarkan akta dan mengatakan bahwa halaman itu milik mereka, memaksa saya keluar. Apa? Halaman Anda juga ditempati. Mulut Mo Huwei besar, dan seruan seru dibuat. Juga, Duan Chun tertegun dan menatap Mo Huwei dengan takjub, jangan bilang, halaman Anda. Sebuah suara menusuk pecah, mengganggu pidato Duan Chun. Orang yang datang sebenarnya adalah Ou Chongkui, yang tampak seperti menara. Saya melihat bahwa wajahnya penuh dengan urgensi dan keraguan. Begitu dia mendarat, dia langsung berlari di depan keduanya. Tangannya mengepal dan mulutnya terbuka, tetapi karena kegelisahan, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tuan Ou sangat tergesa-gesa, apakah ini berarti bahwa halamanmu juga ditempati? Duan Chun dan Mo Huwei saling memandang dan berspekulasi.
Bagaimana kamu tahu? Murid-murid Ou Chongkui tiba-tiba menyusut, dan suaranya berkata dengan kesal, ini bukan hanya halaman, 3 paviliun dan 5 toko saya semuanya terisi, dan yang lebih menyebalkan lagi adalah bahwa orang-orang itu disebut kontrak juga mengatakan bahwa itu didukung oleh Wan Jiange, jadi saya tidak bisa mendekati itu. Keduanya mendengar ucapan Ou Chongkui, ekspresinya terpana untuk sementara waktu, dan Pang tanpa sadar bergerak di belakang, dan pada saat yang sama ia membuat suara aneh dan melarikan diri seperti orang gila. Ou Chongkui bahkan lebih bingung ketika dia melihat perilaku aneh keduanya. Sosoknya melintas dan dia dengan cepat mengikuti. Adegan seperti itu dipentaskan di seluruh kota bintang suci. Sosok-sosok keluarga berpangkat tinggi yang baru saja kembali dari Feng Liuju tampaknya jatuh dalam kegilaan, dan mereka berteriak dan buru-buru bergegas, menyebabkan banyak orang tertawa. Ketika matahari terbenam, gedung Wanxing adalah rumah bagi sekelompok tokoh tingkat tinggi dari keluarga. Tempat pertama masih 4 kepala keluarga. Pada saat ini, wajah mereka sangat jelek, dan suasana ruang bahkan lebih padat. Tiba-tiba, sekelompok tokoh keluar dari udara dan perlahan-lahan jatuh ke tengah aula utama, segera menarik mata kerumunan, dan bahkan 4 pemilik rumah melihat masa lalu, dan secara bertahap menghilangkan dingin dari tubuh mereka. Apa situasinya? Duan Chun bertanya, matanya dingin, dan siapapun yang menyentuhnya akan ketakutan. Ki Duan, setelah penyelidikan kami, dalam khotbah kedua, Luo Yun mengumumkan serangkaian tindakan reformasi di depan umum. Singkatnya, ini adalah untuk merebut kembali semua real estate perdagangan, dan kekuatan kota kuno ke-18, dan pisahkan ini dan berikan kepada semua orang. Seorang pria parubaya berlutut, membuka tangannya, dan memberikan sebuah gulungan. Dalam gulir ini, isi khotbah kedua Chu Xingyun direkam. Selain itu, ada juga perubahan ukuran 18 kota kuno sejak saat ini. Sekelompok anggota keluarga senior melihat isi gulungan itu, dan ekspresi mereka menjadi lebih dingin. Tangan semua orang yang bersembunyi di lengannya memegang tinju mereka, bahkan jika paku yang tajam menembus telapak tangan, mereka tidak merasa kesemutan. Terlebih lagi, tubuh banyak orang bergetar, dan meluapnya kekuatan spiritual yang tak terkendali membanjiri aula utama, membuat ruang itu menjadi suara yang teredam. Luo Yun, kamu adalah seorang pencuri. Ketika aku pergi, aku menempati real estate dan toko-toko dan menjual sumber daya ini kepada orang-orang. Mengapa kamu melakukan ini? Langkah seperti itu sama sekali tidak sebagus binatang buas, sama sekali tidak sesuai dengan hukum pidana. Apakah dia tidak takut untuk menarik kemarahan publik? Keluarga saya telah mewarisinya selama ratusan tahun, dan sumber dayanya sangat kuat. Sekarang, dalam setengah bulan terakhir, ia telah dibagi, dan semua manfaat telah dikembalikan ke Loyun. Saya tidak setuju, saya tidak setuju. Sebuah klan keluarga tingkat tinggi meraung dengan benturan. Mereka benar-benar kehilangan kesombongan mereka sebelumnya dan menatap cahaya malam merah. Mereka ingin membunuh Liu Family Courtyard secara langsung dan membagi 5 kuda Chu Xingyun menjadi mayat. Real estate, toko-toko, dan kekuatan orang-orang ini semuanya telah dibagi, dan mereka bahkan tidak meninggalkan jejak. Sekarang mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan pengemis, dan mereka dapat menyelamatkan Chu Xingyun. Ekspresi keempat kepala keluarga terus berubah. Kehilangan mereka bahkan lebih besar, dan mereka bahkan tidak memiliki halaman. Ketika mereka memikirkan kata-kata di Feng Liuju hari ini, mereka merasa sangat panas dan tidak nyaman. Perilaku Luo Yun, kita tidak bisa mentolerirnya, ini adalah urusanku, aku harus mengambilnya kembali. Mo Huei marah, dia termotivasi oleh keluarga Mo, dia bahkan tidak bisa memiliki halaman saat ini. Gigi besar itu ditertawakan. Master keluarga Mo lambat. Melihat Mo Huei hendak berjalan keluar dari menara Wanxing, orang-orang buru-buru menghentikannya, matanya berkedip, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Salah satu dari mereka maju dan menghela nafas, Tuan Mo, ketika kami mengumpulkan data intelijen baru-baru ini, kami bertemu banyak orang dari keluarga. Kami segera mengirim undangan untuk membiarkan mereka bekerja bersama dan memicu kekacauan di kota kuno ke-18 lagi. Dengan demikian menolak kekejaman Luo Yun dan memberi Wan Jiange pukulan berat. Mendengar ini, Mo Huei dan semua tokoh tingkat tinggi keluarga mendongak dan karena Chu Xingyun membuat langkah seperti itu, mereka tidak ingin melakukan apa-apa, dan mereka harus membalas dengan keras. Keluarga besar kita bersatu, betapa kuatnya itu, dan dapat dengan mudah menempatkan kota kuno ke-18 ke dalam kekacauan lagi. Kali ini, kita tidak hanya harus membiarkan kota kuno ke-18 ke dalam kekacauan, tetapi juga membuat Luo Yun menyesal. Mo Huei suara marah diludahkan, dan orang-orang lainnya sama-sama marah dan sangat membutuhkan napas yang buruk. Hanya saja, semakin marah orang-orang itu, semakin jelek ekspresi orang-orang itu, dan tubuh mereka bergetar. Pada akhirnya, satu orang berkata dengan sedih, setelah kami mengirim undangan, anggota keluarga itu tidak hanya tidak setuju, tetapi juga diejek, mengatakan bahwa kami adalah orang-orang bodoh, dan marilah kita segera meninggalkan 18 Ancient City, seberapa jauh dan seberapa jauh, tidak pernah kembalilah, jika tidak. Ketika dia memikirkan gambar tadi, pria itu menghentikan suaranya, dan dia bergegas maju dengan cemas, meraih saku bajunya, kalau tidak, katakan segera.
Melihat wajah dingin Mo Wei, pria itu langsung menahan napas dan bergidik, kalau tidak kita semua akan dikirim ke aula pidana dan menderita penjara. Apa? Ekspresi kerumunan menjadi tercengang. Bahkan jika saya mendengar ini secara langsung, saya masih tidak percaya. Setelah pertempuran berdarah, untuk melawan Chu Xingyun, keluarga besar telah bersatu dengan satu sama lain, dan hubungan ini sangat makmur dan tidak berbahaya, hubungan ini sangat dekat dan tidak terpisahkan. Sekarang, pria itu baru saja membuat undangan, dan pihak lain bersikap sangat aneh, tidak hanya membuat banyak ejekan, tetapi juga mengirim mereka ke aula hukum pidana, menderita penjara. Perubahan besar seperti itu benar-benar tiba-tiba, dan tidak ada yang bisa mengharapkannya. Kami juga menghadapi situasi ini. Anggota keluarga itu memperlakukan Luo Yun seolah-olah mereka sangat mendukung, tanpa jijik dan perlawanan sebelumnya. Beberapa orang berbisik, suara itu juga pahit. Anda tahu, ketika mereka meninggalkan Feng Liuju, mereka sangat bangga dengan angin musim semi mereka, berpikir tentang bagaimana membagi sumber daya yang besar dan menjadi manusia di bumi. Tidak terduga, apa yang menunggu mereka adalah kota bintang suci yang baru. Di permukaan, adegan dan hal-hal di Holy Star City tidak berubah sama sekali, bahkan semuanya telah berubah, bahkan mereka dari keluarga telah berubah, dan itu menjadi tidak dapat dipahami. Tidak heran setengah bulan yang lalu, Liu Mengyan akan secara aktif mengundang kita ke Feng Liuju. Ternyata ini semua adalah bagian dari konspirasi. Alasannya adalah untuk mengulur waktu bagi Luo Yun dan dengan penuh semangat menerapkan langkah-langkah reformasi. Duan Chun memikirkan kembali keseluruhan segalanya, cepat dipahami. Luo Yun ini benar-benar licik, dan benar-benar muncul dengan cara yang kejam. Banyak orang merasa tidak nyaman karena putus asa, dan tiba-tiba menghadapi Pang Tiking. Ketika dia memikirkan situasi itu, ekspresinya langsung menjadi suram. Sekarang konspirasi Luo Yun berhasil. Tidak hanya kita tidak punya apa-apa, tetapi kita juga menjadi tikus yang menyeberang jalan. Semua orang harus berteriak dan bertarung. Tidak sulit untuk kembali ke kota. Satu orang mengucapkan kata-kata tak berdaya. Anggota keluarga senior juga mendesah tak berdaya, merasa bahwa ketidakberdayaan dapat membuat mereka. Ini mungkin tidak perlu. Sama seperti semua orang menghela nafas, dia terus berjalan diam-diam, matanya suram ke ekstrim, dan berkata dengan suara gelap, Luo Yun menggunakan konspirasi untuk mencuri segalanya dari kita, maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah untuk semua ini telah ditangkap kembali, dan, di depan semua orang, itu harus ditangkap kembali dengan paksa. Kata-kata Teng Ji yang tajam membuat orang banyak tertegun dan memalingkan muka, tetapi dia dan 3 pemilik rumah lainnya telah mengambil langkah, melompati meteor keluar dari Menara Wansing. Pada saat yang sama, di dalam halaman keluarga Liu, Chu Xingyun, Liu Mengyan dan Chu Xinchen sedang beristirahat di pavilion di tepi danau. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut melalui air biru jernih seperti batu giok, dan tawa datang bergantian. Perasaan tenang santai. Selama periode reformasi ini, kekacauan kota kuno ke-18 tidak ada lagi, dan orang-orang tidak lagi menentang pavilion Wanjian. Semua orang menentang gelombang binatang, hidup dan bekerja dalam damai, dan ada kecenderungan revitalisasi dan kemakmuran. Mengambil keuntungan dari kesempatan luar biasa ini, Chu Xinchen mulai mengelola 300.000 siswa muda, baik untuk disebarkan atau ditinjau. Seluruh prosesnya sangat lancar, dan tidak ada sedikit perlawanan. Di sisi lain, Liu Mengyan juga mulai mengelola tokoh-tokoh senior dari keluarga-keluarga besar. Orang-orang ini telah berjuang untuk pembangunan setelah mendapatkan real estate dan perdagangan. Kekuatan mereka, bahkan di masa kejayaan bintang-bintang kuno, tidak dapat dibandingkan. Sistem keluarga kondusif untuk aturan stabil bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, tetapi pada saat yang sama, itu juga akan membatasi pengembangan berbagai keluarga. Sekarang orang-orang melihat cara pembangunan, semua orang ingin terus maju. Kita hanya perlu sedikit panduan untuk membiarkan kota kuno ke-18 menyapu. Bersihkan dekadensi dan pulih dalam waktu singkat. Chu Xinchen menghela napas lega dan menyatakan pendapatnya. Setelah periode manajemen ini, Chu Xinchen secara bertahap menunjukkan bakatnya. Ketika berbicara, matanya bersinar tajam, dan tidak ada ekspresi pahit memalukan di wajahnya. Liu Mengyan melihat perubahan Chu Xinchen, senyum tipis berkedip di sudut mulutnya, meliriknya, dan menatap Chu Xingyun di sampingnya, wajahnya penuh kebahagiaan. Master Senior. Pada saat ini, suara Ning Levan tiba-tiba terdengar, di bidang penglihatan, tetapi ketika dia melihatnya bergegas, ada jejak kemarahan di alisnya. Ada apa? Chu Xingyun bertanya perlahan. Baru saja, keempat tuan datang ke aula hukum pidana dan mengatakan mereka ingin berhadapan muka denganmu. Momentumnya kuat, dan mereka dengan cepat menarik perhatian orang banyak untuk menonton. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Holy Star City, dan itu telah menjadi sangat populer. Ketika semua orang adalah Tuhan, dia tidak bisa menanggung penghinaan di dalam hatinya. Mereka datang dengan cepat. Untuk kata-kata Ning Levan, Chu Xingyun tidak merasa terkejut. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap jenaka dan berkata kepada Liu Mengyan dan Chu Xinchen, Ayah, Ibu, mari kita pergi bersama aula hukum pidana.
Bagus. Chu Xingchen dan Liu Mengyan juga penuh kesenangan, berdiri, mengikuti langkah Chu Xingyun, dan berlari menuju aula hukum pidana. Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok orang untuk datang ke aula hukum pidana. Pada saat ini, aula hukum pidana telah dikelilingi oleh kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya sangat besar. Saya takut hampir 1 juta. Sekilas, angka-angkanya tumpang tindih, dan suara diskusi seperti ledakan yang menggelegar. Master Pavilion Loyun ada di sini. Di antara kerumunan, seseorang melihat sosok Chu Xingyun. Kata-kata jatuh, dan adegan itu hening sejenak. Mata panas yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan mereka datang ke Chu Xingyun. Kerumunan bahkan memberi cara untuk menonton Chu Xingyun masuk. Di dalam aula hukum pidana, 4 tuan berdiri dengan dada mereka tegak. Ketika mereka melihat adegan ini, ekspresi mereka menjadi sangat jelek, dan mereka semua membuat dengungan dingin, menatap Chu Xingyun seolah-olah mereka sedang melihat si pencuri. 4. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Chu Xingyun berjalan perlahan ke pusat balai hukum pidana. Dia melirik ke 4 tuan, dan kemudian melihat senior-senior keluarga yang marah di sisi-sisinya. Anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua memiliki simpanan kemarahan di hati mereka karena apa yang terjadi hari ini. Ketika mereka melihat penampilan Dewa Tua Chu Xingyun, mereka merasa marah dan tidak bisa tidak memarahi mereka. Namun, mereka baru saja berbicara, dan Duan Chun, yang memiliki wajah besi, tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan omelan orang-orang ini, dan melangkah maju, dan datang ke Chu Xingyun. Luo Yun, kami telah melihat semua tipuanmu, tidak perlu sombong, kata Duan Chun, tanpa ironi pahit di masa lalu, dan hanya kedinginan dan kesal. Saya melihat tombaknya menunjuk sedikit, berteriak dengan nada yang tak terbantahkan, hari ini, kita hanya punya satu tujuan untuk datang ke aula hukum pidana. Yaitu untuk membiarkan Anda menempatkan real estate perdagangan, dan kekuatan kota kuno ke-18 di depan semua orang, dan semua yang menjadi milik kami, banyak baris dikembalikan. Setelah Duan Chun selesai berbicara, 3 pembantu rumah tangga di sampingnya melangkah maju, dan momentum yang agung dan tak terkalahkan mekar, dan penindasan yang tak terkendali pada Chu Xingyun. Dalam hal perilaku dan kekuatan kultivasi, mereka secara alami bukan lawan dari Chu Xingyun, dan kesenjangannya sangat besar, tetapi di sini ada aula hukum pidana. Terlepas dari perilaku dan status kultivasi, hanya hukum pidana yang adil. Tindakan Chu Xingyun sebelumnya telah membuat hukum pidana mengakar dalam-dalam di hati banyak orang, bahkan tuannya dari Pavilion Wanjian tidak dapat mengabaikan hukum pidana. Karena itu, mereka berempat akan datang ke aula hukum pidana untuk berani menjadi begitu sombong. Apa yang menjadi milikmu? Chu Xingyun berbisik dengan alis rendah, dan tidak merasa marah karena kata-kata arogan Duan Chun, bahkan sudut mulutnya menyebabkan sentuhan lengkungan, seolah mendengar sesuatu yang konyol. Setelah melihat ini, Teng Ji mendengus dan segera berkata, klan kuno bintang-bintang telah diturunkan selama ribuan tahun. Sejak pembentukan klan dan 5 keluarga besar telah didirikan. Status klan adalah transenden. Oleh karena itu, semua hal di kota kuno ke-18 tidak peduli betapa berharganya, milik 5 keluarga besar, dan tidak ada yang bisa melanggarnya, mereka juga tidak dapat memodifikasinya secara sewenang-wenang. Ini adalah fondasi Lizong. Setelah pertempuran berdarah, klan menurun. Keluarga Liu mengambil alih klan dan mengambil kendali atas bintang-bintang kuno. Ukuran kota kuno ke-18 ada di tangan kita. Manajemen senior keluarga besar bekerja keras untuk menyelamatkan penurunan kota kuno ke-18. Pada saat yang sama, Anda meletakkan kekuatan kota kuno ke-18 di saku Anda dan membaginya begitu banyak sehingga kota kuno ke-18 hancur dan hancur. Mo Wei dingin di sekujur tubuhnya, matanya dingin dan ia bisa membekukan hati orang. Kota kuno 18 hari ini, belum mewariskan selebritis kuno bintang-bintang selama ribuan tahun, itu seperti sepotong pasir, tidak ada kohesi sama sekali, dan darah keluarga mengalir pada Anda, tetapi kebodohan semacam ini yang telah kehilangan semua nurani sebenarnya. Sekarang, kita berempat tidak hanya harus mengambil kembali segalanya, tetapi juga merampas hak dan statusmu. Hanya dengan cara ini, jiwa kuno leluhur kuno bintang-bintang selama ribuan tahun dapat beristirahat di bawah Jiuquan. Ou Zongkui mengatakan sampai akhir, berlutut langsung di atas lututnya, mengangkat kepalanya ke langit kubah untuk sementara waktu. Anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua mendengar kata-kata ini dan berlutut, kadang-kadang berteriak dan meratap, dan bahkan berbicara tentang leluhur keluarga di mulut mereka, membuat pemandangan itu menjadi sangat aneh. Namun, Chu Xingyun masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, hanya untuk melihat bahwa dia melingkarkan tangannya di dadanya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat menyangkal. Tapi tidak seperti ketidakpedulian Chu Xingyun, para penonton itu mengubah ekspresi mereka setelah mendengarkan kata-kata agung dari 4 tuan. Mereka semua mengerutkan kening, mata mereka tetap, dan bahkan napas mereka menjadi sedikit sesak napas. Bahkan hampir, murid-murid beberapa orang meremas, berdiri diam, tidak bergerak, tangan yang disembunyikan dalam gaun gemetar, menyentuhnya, itu dingin dan hangat. Keempat tuan datang ke balai hukum pidana untuk merebut kembali real estate perdagangan, kekuasaan, dan semua yang mereka miliki di kota kuno ke-18.
Jadi, apakah mereka akan kembali ke sistem keluarga di masa lalu? Satu orang berbicara dengan suara kecil juga gemetaran. Jika ini masalahnya, maka real estate dan toko-toko yang kita miliki sekarang juga harus kembali ke 4 keluarga besar. Lalu, bukankah batu roh dan sumber daya yang kita bayarkan sebelum menjadi sia-sia? Satu menjawab, dan seluruh wajah hilang. Sedikit darah. Tidak hanya itu, mereka juga merampas Luo Yun dari hak dan status mereka, yang menunjukkan bahwa keempat orang itu terutama meletakkan semua kekuatan mereka di kantong mereka. Yang bisa kita dapatkan akan lebih sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Kata-kata ketakutan mengisi kata-kata perlahan-lahan dari mulut orang banyak. Kata-kata mereka sangat lemah, tetapi mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang tertanam dalam hati setiap orang. Pikiran banyak orang berada dalam kekacauan, ketakutan, kegugupan, dan kekecewaan, semua jenis emosi negatif gila, dan seluruh ruang menjadi sunyi, dan suasananya sangat sedih. Mata mereka yang gemetaran tidak melihat keempat tuan, atau ke puncak keluarga, tetapi jatuh pada tubuh Chu Xingyun. Sebuah pikiran aneh muncul di benak mereka. Hanya pada saat ini mereka menemukan betapa besar dampak dari langkah-langkah reformasi yang diterapkan oleh Chu Xingyun pada mereka. Seperti yang dikatakan Teng Ji, sejak berdirinya Kaisar Xinchen, semua kekuatan di kota kuno ke-18 telah dikaitkan dengan keluarga, dan bahkan dengan kendali mereka. Tidak ada yang bisa mengubahnya dan menempatinya. Dengan kata lain, mereka bisa mendapatkan properti ini, memiliki toko, mendapatkan kekuatan, dan mewujudkan ambisi ideal mereka, semua berkat Wanjian Pavilion, dan lebih banyak lagi untuk Chu Xingyun. Jika Chu Xingyun kehilangan haknya, semua ini akan kembali ke awal. Masih keluarga mengambil alih kota kuno ke-18. Mereka masih harus tunduk pada keluarga dan tunduk padanya. Terlebih lagi, undang-undang pidana populer ini akan sepenuhnya digulingkan dan akan menjadi bunga kuning besok. Mayoritas orang tidak akan dilindungi oleh hukum pidana, dan mereka akan menjadi bebek yang tidak bisa diandalkan dan bergantung pada keluarga mereka. Kami membayar batu roh dan sumber daya, dan mendapatkan real estate dan toko-toko, tetapi ini harus bergantung pada kehadiran Tuhan Luo Yun. Jika dia pergi, kita tidak akan menjadi apa-apa, dan kita tidak akan memiliki apa-apa. Suara halus ini keluar, seolah mengetuk seutas tali menghantam hati orang banyak, dan mereka semua pulih dari ketakutan mereka. Namun, di hadapan kebenaran-kebenaran ini, mereka masih tidak tahu bagaimana cara menyangkal keempat tuan itu. Mereka ingin berbicara, dan mereka tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya dapat menggigit gigi mereka dengan kebencian dan terus menderita. 4. Apa yang Tuhan katakan sesungguhnya adalah aturan leluhur dari bintang-bintang kuno, dan itu juga merupakan pelatihan leluhur. Tradisi leluhur telah diturunkan selama ribuan tahun dan tidak dapat dilanggar. Sekte kuno bintang-bintang telah ada selama ribuan tahun, dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di tanah, dan mereka tidak dapat diabaikan. Siapapun yang melanggar peraturan leluhur dan mengabaikan pelatihan leluhur harus dikeluarkan dari keluarga dan dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Segala sesuatu yang harus dirampas, bahkan Chu Xingyun tidak terkecuali. Luo Yun, sekarang kamu bisa meletakkan kekuatan dan statusmu sendiri, sehingga kamu bisa meninggalkan wajah kecil, dan kamu tidak akan terlalu jelek ketika menghadapi leluhur kuno dari bintang kuno. Duan Chun mencibir dingin. Dengan tatapan serius dan suara hikmat, saat dia berkata itu melambangkan leluhur-leluhur kuno bintang-bintang, dan menanyakan kejahatan Chu Xingyun. Kerumunan menyaksikan kata-kata dan memandang Chu Xingyun. Ada rasa takut dan tegang. Beberapa orang bahkan merasa lutut mereka menjadi lunak dan jatuh di tanah pingsan kapan saja. Kalian berempat sudah berbicara lama, mengapa mereka semua omong kosong? Tepat ketika kerumunan hendak panik, tiba-tiba, tawa keluar perlahan dari mulut Chu Xingyun. Wajahnya yang tampan dan anggun, ketika dia memiliki ekspresi mencibir, menghadapi empat tuan dengan ekspresi kaget dan berkata, aku patriark dari Pavilion Wanjian, mengambil kendali atas segala sesuatu di klan yang luas dan kota kuno ke-18. Tapi ini hanya barang rampasan saya, bagaimana saya membaginya, dan kapan giliran Anda untuk mengarahkannya? Suasana yang awalnya kaku dan kokoh, karena kata-kata Chu Xingyun menghilang secara instan tanpa jejak, kerumunan di sekitarnya tampak kagum, memandang Chu Xingyun, dan tiba-tiba melupakan ketakutan dan kecemasan di dalam hatinya, dan menatap dengan tak bisa dijelaskan. Apa yang kamu maksudkan dengan ini, kamu berani melanggar sila leluhur. Duan Chunnu menunjuk Chu Xingyun, dan semua anggota keluarga senior di belakangnya juga penuh amarah, ingin meledak menjadi amarah. Anda orang-orang yang tertarik pada minat, juga memenuhi syarat untuk berbicara tentang pelatihan leluhur di depan umum. Liu Mengyan telah menahan amarahnya, dan melihat sikap empat keluarga utama sekarang, ia akhirnya tidak tahan. Ibu bernafas marah. Chu Xingyun melambaikan tangannya, pertama menunjukkan bahwa Liu Mengyan akan mundur sebentar, dan kemudian dia melihat kembali ke empat tuan, dan ada tawa kuat di mulutnya. Darah keluarga mengalir pada saya, yang tidak salah, tetapi saya belum mengenali leluhur, dan pada saat ini, Anda berbicara kepada saya tentang aturan leluhur, dan juga merampas hak dan status saya menurut aturan. Ini agak konyol, bukan?
Kata-kata Chu Xingyun jatuh, dan ekspresi dari empat tuan semua tertegun, dan tiba-tiba dia terdiam. Tanpa menunggu komentar mereka, suara Chu Xingyun berdering lagi, sejak pertempuran berdarah, saya menjadi patriark Paviliun Wanjian, dan sekte kuno bintang-bintang juga milik Paviliun Wanjian, dan menjadi bagian dari domain patriarki di bawah yurisdiksi saya. Di Paviliun Yu Wanjian, hukum dan peraturan pidana yang harus diikuti juga berasal dari Paviliun Wanjian, bukan sekte kuno Xinchen. Generasi sia-sia Anda datang ke kota saya dan melangkah ke aula hukum pidana saya, tetapi mereka terus mengatakan bahwa Anda harus mengikuti aturan bintang-bintang kuno, dan dengan ini saja, Anda tidak terkalahkan. Dunia ini adalah dunia Paviliun Wanjian, ini adalah dunia orang-orang, bukan dunia dari empat keluarga besarmu. Kalimat terakhir turun, dan nafas yang kuat dan agung dilepaskan, memenuhi ruang itu. Anggota keluarga senior yang masih berlutut dan berteriak itu pucat dan kaku di tempatnya. Adapun empat kepala rumah tangga, mereka tampaknya telah mengguntur-guntur dalam pikiran mereka tanpa sikap serius sekarang, dan tanpa aturan etis pelatihan leluhur, mereka semua tertegun, dan tubuh mereka terguncang. Luo Yun, kamu hanya... Oh Chongqui sangat marah sehingga dia berdiri dan tiba-tiba berdiri, dan dia akan memarahi Chu Xingyun dengan keras, tetapi dia hanya mengeluarkan beberapa kata, dan tiba-tiba ada suara kacau dari kerumunan di luar aula hukum pidana. Di depan mata, mereka melihat bahwa orang banyak tidak lagi takut dan cemas, dan ada raut wajah mereka yang demam, dan mereka bergegas ke pintu aula hukum pidana satu persatu, dan sebuah seruan dibuat di mulut mereka. Tuan Paviliun Loyun benar. Kota kuno ke-18 sekarang milik Paviliun Wanjian dan milik kita semua. Kalian yang rakus akan hak tidak memenuhi syarat untuk berbicara dan keluar segera. Langkah-langkah reformasi Paviliun Loyun hanya dilaksanakan selama lebih dari setengah bulan. Kota kuno ke-18 ini memiliki tren revitalisasi. Setiap orang hidup dan bekerja dengan gembira dan berkembang dengan keras. Jika mereka sekali lagi bertanggung jawab atas keluarga, mereka hanya akan menjadi lebih menurun. Kalian anggota keluarga senior, untuk mengendalikan kekuasaan, lebih suka membiarkan kota kuno ke-18 jatuh ke tangan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao, daripada dikendalikan oleh Paviliun Wanjian. Kamu bukan demi orang-orang, hanya dalam hati rakyat, hanya di hatimu, keserakahan. Untuk empat tuan, kerumunan sudah memiliki keluhan. Mereka hanya merasa takut dan cemas hanya karena sistem keluarga sudah sangat mengakar. Mereka masih memiliki kekaguman di pikiran bawah sadar mereka. Namun, kata-kata tentang Chu Xingyun akhirnya membuat mereka bangun. Bintang-bintang kuno dari bintang-bintang telah menurun, dan mereka sangat perlu untuk kembali ke pegunungan tersembunyi dan menjadi keluarga tersembunyi. 18 kota kuno sekarang diambil oleh Wan Jiange. Mereka membutuhkan rasa hormat, tidak ada rasa takut, dan tidak ada kepatuhan buta terhadap aturan klan dan leluhur bintang kuno bintang-bintang, tetapi bagi Chu Xingyun, mereka harus mendukung dan tidak membiarkan siapapun membantah. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki semua yang mereka miliki sekarang dan mendapatkan lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Mendukung Paviliun Lord Loyun, 5 keluarga besar dengan cepat berguling dari sini. Pada saat ini, satu orang berdiri tegak menatap keempat dewa dengan mata dingin, meneriakkan slogan di mulutnya. Dukung Lord Loyun Paviliun, 5 keluarga besar segera pergi dari sini. Kerumunan itu juga berteriak keras tanpa kelelahan, tetapi setiap kalimat dikirim dari lubuk hati mereka, penuh dengan empat tuan dan anggota keluarga senior. Menghina, di antara mereka, masih ada banyak anggota keluarga. Mereka menghadapi orang-orang ini di aula hukum pidana, dan mereka juga berbicara dengan dingin, semua bersedia mendukung Chu Xingyun dan dengan sepenuh hati mendukung mereka. Ini. Keempat tuan dan anggota keluarga senior melihat pemandangan ini, dan mereka terkejut dan pucat. Gelombang teriakan seperti gelombang, dan gelombang ombak menyapu. Memegang hati mereka. Selain orang-orang ini, dua ruang yang luas, hampir 1 juta orang, semua mendukung dan mendukung Chu Xingyun, mereka seperti perahu akan tenggelam kapan saja, di mana saja. Adegan ini menakutkan. Pentingnya Chu Xingyun ke kota kuno 18 pada saat ini, kerumunan akhirnya menyadari dengan jelas bahwa terlepas dari dukungan dan dukungan di hati mereka, empat tuan di depannya tidak memiliki hal lain, tetapi mereka dianggap sebagai pencuri. Jika ini bukan aula hukum pidana, saya takut mereka sudah bergegas dan secara paksa mengusir keempat tuan itu. Sekarang, apalagi yang harus kamu katakan? Chu Xingyun masih menatap keempat tuan di depannya, dan bahkan nada bicara tidak berubah, tersenyum pada semua perubahan, tenang dan nyaman. Empat Lord, karena dukungan dan teriakan kerumunan, seluruh wajah menjadi sangat buruk, dan bahkan titik terakhir dari ketergantungan di hatiku menghilang. Luo Yun, kau sangat kejam, kau seburuk binatang buas. Kata Duan Chun menggertakkan giginya. Sekarang mereka tidak hanya tidak memiliki apa-apa, tetapi juga berdiri di sisi yang berlawanan dari semua orang, mengatakan bahwa mereka adalah tikus jalanan, dan mereka semua ringan. Tidakkah kamu menyalahkan dirimu sendiri? Chu Xingyun menarik pandangannya, dan wajahnya sedikit tenang, saya tidak berharap untuk melakukan ini. Itu karena Anda bangga dengan rencana Anda. Jika Anda ingin bermain trik dengan saya, maka saya hanya bisa melakukan yang terbaik.
Kalian telah hidup hampir sepanjang hidupmu dan memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak tahukah kamu bahwa ini adalah kasus di dunia ini? Dosa yang kamu ciptakan, bencana yang kamu sebabkan, bahkan jika kamu menderita dan dipukuli, kamu tidak dapat menangis, bahkan gigimu pun terganggu. Itu harus ditelan dengan darah. Jangan berani bermain, kamu tidak bisa bermain, karena kamu ingin bermain, kamu harus membelinya. Kata-kata dan perbuatan empat tuan telah membuat marah Chu Xingyun, tapi sekarang situasinya hanya orang-orang yang menyalahkan diri mereka sendiri. Terutama keempat penguasa, tidak hanya rakus tetapi juga rakus pernah ingin menggelapkan sumber daya yang besar dari 18 kota kuno dan 18 dinasti dan menjadi manusia. Hasil akhir dari pemikiran seperti itu hanya akan ditentukan oleh ribuan orang. Dukungan dari kerumunan bergema melalui kekosongan, mengguncang pikiran anggota keluarga senior, dan kata-kata dan ekspresi Chu Xingyun, seperti petir pada hari yang cerah, menghancurkan satu-satunya jejak perjuangan di hati mereka, benar-benar hancur berkeping-keping. Ketika mereka datang ke aula hukum kriminal kali ini, mereka ingin merebut kembali kota kuno ke-18 di depan semua orang dan merampas kekuasaan dan status Chu Xingyun, meninggalkannya tanpa wajah di kota kuno ke-18. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani memiliki pemikiran seperti ini, semua mengkhianati kerabat mereka dan kehilangan muka mereka, mereka berharap dapat menggali celah-celah di tempat dan segera melarikan diri dari situasi yang memalukan ini. Inilah yang terjadi pada anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua. Ketika menghadapi empat tuan Chu Xingyun, mereka merasa malu dan malu. Namun, mereka memandang Chu Xingyun dengan lebih dingin dan tidak mau. Penjahat-jahat dengan gigi tajam. Mo Huwei mengambil napas dalam-dalam. Karena kesal, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menatap Chu Xingyun dengan dingin, bahkan jika kamu mengandalkan cara jahat, kamu mendapatkan semua orang dengan dukungan, bagaimana itu bisa terjadi? 18 kota kuno begitu besar dan situasinya sangat rumit sehingga jauh di luar imajinasimu. Tidak seperti kamu, seorang anak dengan kepala berbulu, dapat mengendalikannya. Kamu bisa bangga untuk sementara waktu, tetapi tidak seumur hidup. Di bawah pemerintahanmu, 18 Ancient City pasti akan menuju kepunahan. Kata-kata marah Mo Huwei membuat ekspresi dari tiga pemilik rumah lainnya menjadi lebih gelap dan Duan Chun berbalik dan berkata kepada orang banyak, semua orang, putra Luo Yun licik dan berbicara tajam. Anda tidak boleh karena beberapa kata-katanya, saya percaya padanya, semua ini membingungkan, hanya untuk mendapatkan dukungan dan dukungan Anda. Luo Yun baru berusia 20 tahun, tetapi bagaimana dia bisa membuat kota kuno 18 makmur? Penyatuan itu bukan permainan anak-anak. Ini tentang naik turunnya kamu. Hanya kita yang dengan pengalaman kaya yang bisa menuntunmu menuju kemakmuran. Darah keluarga mengalir ke seluruh kita, dan tentu saja tidak akan menyakitimu. Aku harap kamu akan bisa mengenali fakta dan situasinya dan tidak bisa disalahkan oleh pencuri. Teng Ji dan Ou Zongkui juga berbalik, dan pada akhirnya, bahkan membungkuk dalam kekerumunan. Pada saat ini, keempat orang ini masih enggan menyerah ingin mendapatkan kembali dukungan orang banyak melalui kalimat ini. Percayalah, yaitu, serahkan semua real estate perdagangan, dan kekuasaan ke tanganmu, dan kemudian dengarkan semua pengaturanmu seperti pelayan, sehingga dunia akan jatuh ke kantongmu lagi. Chu Xingyun dengan mencibir, dia menatap keempat tuan dengan tatapan yang sangat menghina. Hah, Keempat master itu mencibir serempak dan sama sekali tidak melihat Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun juga tidak peduli. Dengan mencibir, ia melangkah maju beberapa langkah dan berjalan ke pusat balai hukum pidana. Saya melihat dia menatap puluhan ribu penonton. Setelah meditasi, suara itu berkata dengan serius, saya baru saja berkata, dunia bukan dunia satu orang, tetapi dunia-dunia. Mereka yang mendapat manfaat dari dunia yang sama akan mendapatkan dunia, mereka yang pandai di dunia akan kehilangan dunia. Kadang-kadang dunia memiliki kekayaan, dan mereka yang dapat berbagi dengan orang lain juga baik. Di mana kebaikannya, dunia kembali ke sana. Kejahatan, kebenaran. Di mana kebenaran itu, pergi ke dunia. Manusia akan mati dan hidup bahagia, dan kebajikan akan kembali ke keuntungan. Karena itu, takdir tidak kekal, dan hanya kebajikan yang hidup. Dengan sedikit kata-kata, dia meludahkan dari mulut Chu Xingyun. Dia dengan ringan menunjukkan pakaiannya dan momentum tubuhnya tiba-tiba berubah, memberi orang kejutan yang menatap langsung ke Raja Kuno. Sebaliknya, keempat raja berteriak keras seperti badut melompat di atas balok, mereka berpikiran sempit dan tidak berbicara, dalam pidato, mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri dan sangat berhati-hati. Perasaan yang kuat ini sangat terkesan ke dalam hati orang banyak, untuk sesaat mereka semua menghentikan teriakan, dan kata-kata dalam pikiran mereka terus teringat, dan ekspresinya menjadi semakin ganas. Jika Chu Xingyun mengatakan sebelumnya, biarkan mereka melihat harapan untuk bangkit dan melihat jalan perkembangan, maka pidato ini memungkinkan mereka untuk melihat masa depan dan merasakan semangat tertinggi. Dunia adalah dunia-dunia, inilah dunia yang kita kejar. Setelah banyak orang pulih, mata mereka memerah. Ketika mereka berbicara, tangan kanan mereka terangkat tinggi, meluapkan perasaan kuat di hati mereka.
Tiba-tiba, semakin banyak orang berteriak, suara mereka lebih keras dan lebih indah, dan awan gelap yang menyelimuti matahari yang terik tersebar dan menyebar ke seluruh kota. Empat lord mendengar ucapan ini, dan wajah yang tidak mau itu tiba-tiba pucat dan manik-manik keringat keluar dari dahinya, dan dia ingin segera melarikan diri. Kata-kata ini membuat mereka benar-benar dikalahkan, bahkan jika mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun harapan, mereka sepenuhnya dikalahkan. Sekarang, apakah kamu ingin melanjutkan ke pengadilan? Liu Mengyan melirik ke empat tuan dengan alis yang rendah. Sarkasme dalam suara itu sangat melukai pikiran empat tuan, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah keheningan film, ekspresi mereka tak henti-hentinya, langkah mereka mundur, dan mereka melangkah keluar dari aula hukum pidana langkah demi langkah, kepala mereka digantung, dan mereka tidak berani menatap mata siapapun sampai mereka meninggalkan aula hukum pidana. Melihat keempat cuti itu, betapa beraninya para pemimpin keluarga yang lebih tua itu berani untuk tinggal, satu demi satu, seperti anjing-anjing dari keluarga yang berkabung, bergegas keluar dengan tergesa-gesa, tampak sangat malu. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka semua terkagum-kagum dan terpana, lalu mulut semua orang tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu menyebar ke tempat yang jauh. Binatang mengaum di luar kota bintang. Peristiwa hari ini sangat penting bagi 18 kota kuno dan ditakdirkan untuk turun dalam sejarah. Orang-orang di kota bintang suci tidak memiliki keraguan tentang Chu Xingyun pada saat ini, dan setiap kata dan setiap gerakannya tertanam dalam benaknya, dan dia diam-diam bersumpah untuk mendukung Chu Xingyun selamanya dan bergantung pada Wan Jiange, tidak pernah hati memberontak. Dan pemikiran seperti ini, dengan hal-hal saat ini, menyebar ke seluruh 18 kota kuno, sehingga keadaan berapi yang hilang begitu saja sekali lagi tersulut, dan itu menjadi lebih intens. Terlebih lagi, banyak orang bergegas ke kota bintang suci, hanya untuk melihat postur heroik Chu Xingyun, suara dukungan dari mana-mana, satu demi satu, dan 18 kota kuno terhubung erat, tampaknya diintegrasikan menjadi satu, terlepas dari satu sama lain. Untuk tren besar ini, orang banyak tentu senang membuat kota kuno ke-18 berkembang lebih cepat, tetapi pada saat yang sama, beberapa orang tidak ingin melihat situasi ini. Holy Star City, sebuah istana tersembunyi di jantung gunung. Nuoda adalah tempat yang penuh dengan martabat dan desahan. Aku melihat anggota keluarga senior itu duduk di sini, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan, dan desahan suara di mulut mereka. Jika kamu mengikuti tren ini, dalam waktu setengah bulan, semua orang akan mendukung Loyun dan bersedia untuk mengusir Loyun, dan sistem keluarga juga akan hilang. Duan Chun menamparkan sandaran tangan dengan keras dan berdiri dengan tidak hati-hati. Dia melampiaskan kemarahannya. Namun, kata-katanya hanya mengejutkan orang-orang ini, untuk sesaat, kesedihan di wajah mereka lebih tebal, membuat suasana seluruh ruang lebih dekaden. Luo Yun membagi 18 kota kuno dan menyerahkannya kepada semua orang, dan bahkan mengatakan deklarasi Zeng Zeng, sangat sulit untuk mengubah air pasang dengan kemampuan yang kita miliki sekarang. Orang yang berbicara adalah Mo Wei, sekarang dia juga memiliki ada kesuraman, dan saya tidak tahu tindakan apa yang akan diambil untuk mengubah situasi. Sulit untuk mengubah ombak tetapi tidak sia-sia. Kata-kata Duan Chun suram. Begitu komentar ini turun, semua orang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan terkejut. Tetapi ketika dia melihat dia duduk di kursi batu dengan dagunya tergenggam di tangannya, dia memancarkan napas berbahaya seluruh orang, dan perlahan-lahan meludahkan, di tangan kita, ada kartu terakhir, asalkan kartu itu digunakan dengan benar, cukup untuk membalikkan ombak. Sudah beberapa hari sejak masalah Duke Gongtang, dan tidak ada jejak dari empat tuan dan anggota keluarga senior. Ada sedikit berita untuk didengar, yang membuat Holy Star City akhirnya kembali ke ketenangan, dan tidak ada lagi kekacauan yang muncul. Karena hal ini, situasi kacau di kota kuno ke-18 benar-benar menghilang, semua orang bersatu dan saling membantu. Sementara melawan pasang surut hewan, itu juga berkembang pesat. Kota Bintang Suci, di dalam halaman keluarga Liu. Suara nyanyian pedang mekar, memecah ketenangan ruang, memasuki mata, cahaya pedang naik ke langit, satu keras dan ganas, yang lain tajam dan tak tertandingi, dan tabrakan antara satu sama lain, memusnahkan roh langit dan bumi. Kedua roh pedang secara alami dimiliki oleh Ning Levan dan Luling. Pada saat ini, mereka sedang mendiskusikan dan mengasah ilmu pedang masing-masing. Di paviliun dekat danau, Chu Xingyun dan Liu Mengyan duduk di sini, keduanya mengangkat kepala dan melihat ke arah keduanya dalam kehampaan, kadang-kadang mereka mengangguk dan kadang-kadang menunjuk, gambar itu sangat santai. Setelah film berbunyi, keduanya mengakhiri diskusi mereka dan perlahan-lahan jatuh dari kehampaan. Ilmu pedang kalian berdua telah mencapai kesempurnaan, tetapi bersama dengan budidaya pedang, selain ilmu pedang, kamu juga membutuhkan niat pedang untuk memahami makna dalam pedang, dan untuk memahami esensi dalam pikiran, untuk menjadi perbaikan pedang yang benar. Lihat keduanya berjalan perlahan, Chu Xingyun mengeluarkan suara, menunjuk pada latihan keduanya. Terima kasih, Tuan, karena tahu. Ning Levan berhenti bersama Luling, lalu membungkuk memberi hormat. Kultivasi untuk waktu yang lama, Anda harus lelah, duduk dan beristirahat.
Liu Mengyan berkata dengan tepat waktu, memotong pembicaraan antara ketiganya, dan membiarkan Ning Levan dan Lu Ling duduk dan beristirahat. Mendengar kata-kata itu, keduanya mengangguk dan duduk. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menyapu dengan lembut meniup ujung rambut semua orang, sedikit dingin, sangat nyaman, dan suasananya menjadi sedikit lebih ringan. Dalam beberapa hari terakhir orang-orang dari Empat Tuan tampaknya menguap di bumi. Mereka tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Apakah mereka akan melarikan diri dari kota bintang suci dulu? Ning Levan mematuk teh harum dan suaranya tampak santai. Setelah hari itu, semua orang mendukung Tuan, dan untuk Empat Tuan, mereka dicaci maki dan bersikap menghina. Mereka tidak tahan sarkasme semacam ini, jadi tentu saja meninggalkan kota bintang suci. Lu Ling mengangkat bahu dan sepertinya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Orang-orang itu merencanakan beberapa generasi, dan kota itu jauh di dalam hati mereka. Meskipun mereka terpukul keras pada hari itu, masih belum jelas apakah mereka telah meninggalkan kota bintang suci. Setelah mendengar kata-kata keduanya, Liu Mengyan juga menyatakan pendapatnya sendiri. Dia melihat ke arah Chu Xingyun dan berkata sedikit, tapi tidak peduli apa, Yuner, Anda harus berhati-hati untuk tidak ceroboh. Ada sesuatu di hati anak itu. Sementara Liu Mengyan berbicara, mata Chu Xingyun menjentikkan sentuhan Jingmang, tetapi segera, sentuhan Jingmang ini menghilang dan tidak ada yang memperhatikan. Tetapi melihat Chu Xingyun meletakkan cangkir tehnya, dia juga menatap Liu Mengyan dan berkata sambil tersenyum, selama waktu ini, properti dan toko-toko di kota Sengsing telah terjual habis, tetapi kota-kota kuno yang tersisa masih memiliki kelebihan. Untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya, bayi itu ingin ibunya pergi ke kota-kota kuno untuk menangani masalah ini. Sedangkan kalian berdua, kamu akan menemani ibumu untuk pergi bersama, kamu bisa saling menjaga, atau kamu bisa mengasah dirimu sendiri. Chu Xingyun mengalihkan pandangannya dan menempatkan Ning Levan dan Lu Ling di mata. Kata-kata itu jatuh. Ketiga orang ini sedikit terkejut, terutama Liu Mengyan, yang sedikit mengangkat Liu Mei. Yuner, jika kita bertiga pergi, tidakkah kamu sendirian di kota bintang suci? Liu Mengyan berkata dengan terkejut. Beberapa waktu yang lalu, ada tanda-tanda gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao lagi di daerah perbatasan menghadapi situasi yang tegang. Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong memutuskan untuk bergegas ke Yanxiang Pass dan bersiap untuk memeriksa medan dan gunung dengan hati-hati. Untuk membangun benteng. Beberapa hari yang lalu, Xia Qingcheng dan Chu Xingchen juga pergi ke kota-kota kuno lainnya, yang pertama mengelola masalah besar dan kecil, dan yang terakhir meninjau siswa muda untuk lebih menstabilkan situasi di 18 kota kuno. Sekarang, hanya 4 dari mereka yang tersisa di halaman Nuo Dazhao. Jika mereka bertiga pergi, Chu Xingyun akan menjaga Holy Star City sendirian, yang membuat Liu Mengyan khawatir. Situasi di Holy Star City telah stabil. Saya sendirian, dan itu tidak sulit. Dibandingkan dengan itu, mengumpulkan sumber daya lebih penting, dan tidak boleh ada penundaan. Ekspresi serius Chu Xingyun membuat Liu Meng ketika Yan terdiam, dia tidak tahu pentingnya masalah ini, dan dia tidak bisa menahan keraguan. Setelah beberapa saat, Liu Mengyan menghela nafas lega dan berkata kepada Chu Xingyun, sejak Yuner mengangkat masalah ini, dia pasti sudah memikirkannya. Namun, jika kamu menghadapi bahaya, kamu tidak boleh bertahan. Oke, Chu Xingyun menanggapi dengan senyum, dan kemudian berbalik lidahnya, dan mulai mendiskusikan pengumpulan sumber daya. Pada pagi hari berikutnya, Ning Levan, Lu Ling dan Liu Mengyan meninggalkan kota suci bintang dan bergegas ke kota-kota kuno lainnya. Kerumunan memandangnya dan tidak bertindak terlalu terkejut, seperti biasa. Namun, masalah ini jatuh ke mata sebagian orang, tetapi itu adalah hal besar. Kau yakin melihat mereka bertiga meninggalkan kota bintang suci? Sebuah suara yang dipenuhi kegembiraan terdengar, bergema di istana, dan kerumunan yang duduk di sekitar berdiri dan mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Pembicaranya adalah Ou Zongkui. Saat ini, kerumunan yang berkumpul di istana secara alami adalah anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua. Teng Ji, Mo Wei dan Duan Chun juga ada di sini. Mereka bersembunyi di istana tersembunyi ini, menghindari pengejaran semua orang. Para bawahan dapat melihat dengan jelas, dan tidak akan pernah ada kesalahan. Sekarang di halaman Liu Jia, semua orang kuat telah pergi, hanya menyisakan Luo Yun. Seorang pria kulit hitam berlutut dengan satu lutut dan mengucapkan satu kata sangat yakin. Tuhan tolong aku, benar-benar bantu aku. Ou Chongkui tertawa, dan ketiga pemilik rumah di sampingnya juga melihat ke bawah, melihat ke arah halaman Liu dengan mata mereka terbakar, dan ekspresi mereka menjadi semakin bersemangat. Peluang ini jarang. Kita harus menangkapnya dengan erat. Menurut pikiranku, kita mungkin melakukannya malam ini. Dengan kecenderungan guntur dan penutup mata, bunuh Luo Yun secara mengejutkan. Duan Chun membenci Chu Xingyun dan mendengarnya. Ketika datang ke pria berbaju hitam, dia tidak bisa menunggu untuk memulai, malu. Bukankah ini terlalu terburu-buru malam ini? Seorang anggota keluarga senior mengeluarkan suara kecil, merasa bahwa langkah itu terlalu tergesa-gesa. Para empu Pavilion Wanjian akan melakukan yang terbaik dan akan kembali kapan saja.
Semakin kita menunda, semakin kecil peluang yang akan terjadi. Terlebih lagi, ketika kita menunggu peluang, kita telah mengatur segalanya. Malam ini adalah waktu terbaik dan satu-satunya peluang. Duan Chun segera menjawab, dan tidak ada keraguan dalam suaranya. Binggui cepat, aku setuju dengan pendapat Duan Jiazu, dan aku akan menembak malam ini. Mo Huwei dan Teng Ji berdiri perlahan, berpikir sebentar, dan akhirnya setuju dengan pendapat Duan Chun. Dengan pidato ini, orang banyak yang berbicara tanpa henti menghentikan suara mereka dan mengangguk, tidak lagi menyangkal. Karena semua orang tidak keberatan, mari kita lakukan segera. Ingat, ketika kamu bertindak, kamu harus berhati-hati, dan kamu tidak boleh membocorkan angin. Aku ingin membiarkan Luo Yun tahu apa perasaan panik yang mengejutkan. Duan Chun penuh kata-kata. Dingin mencapai telinga kerumunan, membuat mereka menggigil. Untuk sesaat, kerumunan di istana mengambil tindakan, baik berbisik atau berlarian, pemandangannya sangat sibuk, dan keempat tuannya bermata rendah dan dengan hati-hati mendiskusikan tata letaknya. Istana ini tersembunyi di pegunungan, dan ada banyak susunan spiritual di sekitarnya, yang sepenuhnya mengisolasi dunia luar. Dunia luar tidak tahu apa yang dilakukannya. Ini sangat rahasia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.